Kalian berapa rupiah jatuhnya juga banyak. Kemudian setahun pernah sampai 30 juta. Memang auditnya, dan setiap di audit itu masih ketemu, mesti akan dicari-cari alasannya dan mesti akan ketemu. Sudah masa audit jadi mungkin petugas kami yang di bagian tujuan itu memang posisinya adalah membantu. Ini caranya iso memang layak dan duduk ya dibantu. Yang aman diagnosanya yang aman. Jadi tidak akan mempersulit, tidak sama. Jadi yang di Puskesmas dan di FATP yang ini itu sama karena memang BPJS sangat rigid sekali untuk masalah rujukan. Jadi istilahnya ada rujukan yang non spesialis ya, memang dibatasi sekali. Kalau lebih dari 2% dan akan disebut. Dan itu ada raportnya, tiap minggu itu ada raportnya. Yang rujukannya sudah lewat itu langsung angka merah raportnya. Itu siap-siap di audit. Ya, kemudian data ya sering yang kejadian ini adalah error sistem bridging. Jadi kalau memang sistem online itu di mana-mana kalau sudah antar bagian kami BPJS rumah sakit. Jadi kalau sudah pas error ya sudah. Akhirnya kalau belum selesai ya tidak bisa apa-apa. Jadi kalau kami paksakan gugatan dia tidak akan nanti kasih nanti harus balik lagi. Jadi kami kadang-kadang sampaikan rumah sakit pada error, nanti mohon bersabar sebentar. Nanti kalau misalnya pulang dulu nggak apa-apa, nanti kembali ke sini. Kalau sudah kira-kira sistemnya bisa. Daripada dipaksakan nanti malah di sana error, nanti tidak top. Karena sistemnya semua sekarang online. Jadi untuk pelayanan yang terkait dengan BPJS ataupun tidak BPJS yang kami butuhkan sebenarnya hanyalah NIK saja. Tidak usah membawa kartu juga bisa dan apa NIK-nya. Karena memang jalannya NIK saja. Nanti masukkan di dalam sistem rekamedis. Ya, yang aktivitas kasar laboratorium disepakati ya, gratis dari usaha BPJS melayani produk. Tapi kalau yang mau sesuai dengan kemudian produknya ya ini ada terobosan untuk yang leptospirosis. Jadi kami sudah diberikan untuk rapid test leptospirosis. Hanya memang juga gampang susah ini ya untuk penerapannya karena kalau kayak batuk pilek ya nanti juga nggak ada ketemu. Jadi memang harus selektif arahnya bahwa dia memang ada resiko kontak dengan kencing itu. Berarti yang resiko ke sawah seperti itu. Jadi kita kendalanya di sini untuk karena memang terbatas ya. Kesehatan jiwa ada program P3 atau program pada psikologis bagi anak sekolah, kemudian orientasi secara daring. Terima kasih dari Kabel dan SMA sampai yang sudah kerjasama dengan kami. Nanti tanggal 30 dan tanggal 29 nanti akan ada orientasi secara daring. Nanti dari sini. Ini kira-kira seperti itu. Jadi inilah sebelum yang sudah kami laksanakan di Wisma Suci. Kami sangat berharap mohon masukan. Jadi kira-kira masalah apa yang kurang dari kami sehingga kami bisa berbenah. Jadi kalau untuk yang masalah parkir memang kendalanya kami di situ. Karena kemana? Bangunannya kami sudah mentok di situ. Putaran itu sudah suka bumi makam di sini. Ini sudah. Jadi tembok ini paling hanya 2 meter. Putarannya sudah makam suka bumi. Di sana sudah mentok. Jadi tinggal hanya itu saja. Saya mau kami mau memberikan sebelah untuk parkir, nanti harus tingkat. Tingkat itu kadang-kadang waktunya yang kita melaksanakan. Karena kan biasanya bangun dengan anggaran BLUD. Kalau BLUD itu biasanya di rata-rata di belakang. Kalau yang depan itu agak ribet. Memang itu harus lama. Jadi satu-satunya celah ya cuma di situ. Dan kemarin sudah kami akhirnya untuk parkir kami serahkan ke warga sekitar sini saja. Yang penting membuat tidak mengganggu jalan. Dan tim parkirnya banyak. Kalau minimal 3 orang. Itu memang banyak. Tim parkir 3-4 orang itu. Kalau sendiri itu biasanya 4 orang. Jadi itu. Alhamdulillah malah tertata lagi. Jadi kami ngakalinya seperti itu. Kalau itu sudah tertata itu ada parkiran tapi kami punya gitu. Jadi kami tidak bisa pakai. Kalau pakai kan juga lalu jauh untuknya. Ini disediakan tenaga untuk kerjasama dengan warga kami sekitar sini untuk mengatur parkir. Yang penting hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Puskesmas Sedi, Pak Dr. Wahyu, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk saudara adalah seksi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu untuk memberikan saran dan masukan ataupun bila ada sesuatu yang perlu ditanyakan. Monggo waktu kami serahkan pada Bapak Ibu. Jadi sebenarnya perkenalkan saya sendiri ini saya wakil dari Poltekkes Surakarta, tapi di kampus kita Ibu jadi di Dangdang. Jadi kami ada PT-nya Kementerian Kesehatan. Jadi tadi yang dipaparkan dari Pak Kapus sudah sangat luar biasa. Kami hanya testimoni saja Ibu. Untuk dulu kan sejarahnya di situ dulu SPK Ibu, dulu gabung dari rumah sakit Sularsiderto, kemudian pisah, kemudian berada di sini. Jadi kami sudah bisa menikmati dari peran dari Puskesmas Sedi sejak puluhan tahun yang lalu, dan alhamdulillah sampai saat ini untuk fasilitas yang diberikan dari Puskesmas Sedi sangat luar biasa. Baik itu di bidang, karena kami perguruan tinggi, jadi ada tridharma, ada dari pendidikan, kemudian dan penelitian dan pengabdian masyarakat. Dan alhamdulillah untuk Puskesmas Sedi dari dulu sampai sekarang sangat responsif ketika kita menyampaikan, tentunya ketika kita minta izin dari Dinkes, kemudian makanya penunjukan di Yudi ini sangat luar biasa. Dan alhamdulillah sampai saat ini anak-anak kami terfasilitasi, baik itu dari pendidikan maupun pendidikan di sini adalah praktek Ibu. Jadi karena kami adalah vokasi jadi dan profesi, jadi 60% kami adalah dalam praktek. Nah, salah satunya adalah di Puskesmas Sedi ini. Nah, tadi menarik sekali, ada inovasi yaitu setiap Jumat ada Dimas dan kami kan di Poltekkes Surakarta kan salah satunya, kalau saya sendiri dari bidang. Jadi ini ada teman-teman dari sini kan juga alumni kami. Ada jurusan jamu, di mana di sini kan berarti kan sudah memberikan kesempatan untuk sharing, maksudnya untuk pengalaman anak jamu untuk bisa berkiprah. Seandainya nanti ada kebutuhan tenaga Pak Kapus, kami memproduksi, karena jamu ini satu-satunya di dunia Bapak Ibu. Jadi tidak ada di dunia ini jurusan jamu kecuali Poltekkes Surakarta. Jadi kesempatan peluang untuk merekrut kan juga dari kami. Mungkin kalau seandainya ini apa? Karena kami kan bidan Pak Kapus. Di sini memang agak sulit juga, karena kan salah satu capaiannya kan persalinan. Memang di Puskesmas Sedi ini memang kan tidak banyak yang kalau ARC, Nifas, Neo itu kan memang banyak. Tapi kalau untuk persalinan kan sampai saat ini memang terbatas sih Pak Kapus. Seandainya, maksudnya kalau umpamanya besok di sini berkembang menjadi Ponet atau siap untuk layak untuk persalinan Pak Kapus, itu kami akan sangat berterima kasih sekali, karena kan seandainya ada persalinan kan anak-anak kami bisa on call karena posisinya juga sangat dekat. Demikian saja, dan sekali lagi alhamdulillah Puskesmas Sedi sangat luar biasa dalam melayani dunia pendidikan, dalam mempelajari atau memberikan kompetensi pada anak-anak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan Syahrini Handayani dari Poltekkes. Sekarang tanggapan dari tokoh masyarakat dari Desa Katilanggung. Perkenalkan dulu, nama Mas saya Umar Muhammad. Tokoh masyarakat. Di awal kegiatan ini kita disuguhi tentang mitigasi bencana. Namun akhir-akhir ini sudah jarang
cincin api di mana bencana gempa ini akan terjadi suatu setiap saat, baik itu secara kecil maupun secara besar. Alangkah eloknya apabila dinas kesehatan dalam hal ini menjalin atau berkolaborasi dengan instansi terkait, BPBD, sama polisi, relawan untuk mengadakan kegiatan mitigasi bencana secara bertahap. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sangat mengapresiasi terhadap pelayanan publik di bidang kesehatan tanpa terkecuali puskesmas itu. Karena secara kebetulan ada keluarga kami yang baru 2 hari yang lalu pulang dari rumah sakit, itu ceritanya sekali positif. Saya nggak perlu menyebutkan nama rumah sakitnya, hanya karena remote AC diserahkan kepada keluarga pasien itu sudah sebuah cerita yang manis. Diberi kebebasan untuk mengambil suhu ruangan oleh pasien, keluarga pasien. Ternyata itu menjadi cerita yang enak. Artinya secara keseluruhan bahwa pelayanan publik di bidang kesehatan ini sudah luar biasa. Saya bisa membandingkan kondisi puskesmas di belasan tahun yang lalu. Layoutnya udah bagus, ruang tunggunya juga sudah nyaman. Saya ingat betul karena saya di awal-awal saya menjadi warga Katilagon juga sering ke puskesmas. Yang berikutnya, ini kasus walaupun terjadinya sudah cukup lama, setahun yang lampau. Kebetulan Ibu Kadis Desa Katilagon itu anggota Foredi, Forum Relawan Peduli. Itu pernah membuat status apa? Berarti ada ruang hampa di sini. Di tengah era informasi global sedemikian canggih, kok bisa terjadi? Ini bukan daerah terpencil, Klaten. Sedangkan kami melihat di sebuah berita yang viral, kemudian berpikir begini, Pak Dokter dan Bu Dokter, ada apa dengan kita ini? Maka menurut saya sebagai wakil dari tokoh masyarakat, perlu kita galakkan kembali kepedulian. Apalah artinya kita sebagai orang yang beriman, begitu intensifnya kita membangun komunikasi secara vertikal dengan Tuhan begitu intens, sementara kepedulian sosial kita kok sampai terjadi kasus seperti itu. Agama, apapun agamanya itu adalah memanusiakan manusia. Saya kira itu, sehingga menurut saya tambah Ini ngajari kami dari yang tahun 2024 itu di Yahya di desa Tanjungan itu kita menghadirkan beberapa penggiat jamu dari beberapa desa juga. Ini benar lengkap. Nah kami juga belajar itu. Ini yang dengan Kapulau Gawu yang ini. Kemudian yang terakhir kemarin 2025 malah dilaksanakan di sini. Sama juga beliau yang menawari untuk bakti sosial mengajari kami. Kemarin di sini malah produknya yang terakhir itu bincang, dan itu sangat antusias sekali. Kemudian dari desa-desa juga antusias sekali, sangat menarik juga, enak sekali. Jadi dari bincang sampai minuman apa itu sangat terima kasih sekali. Jadi mungkin terus untuk paling setahun sekali yang mohon untuk tetap ada panduan, ada referensi ilmu dari Pak Eri dan teman-teman terkait dengan jamu. Mungkin bukan hanya jamu, mungkin kami juga perlu untuk kami sebagai mungkin dari karyawan kami juga sudah di podcast, ya nanti mungkin kami mau juga untuk sharing artinya tambahan kalau ilmu itu baru. Karena kami juga kadernya kader lawas, karena mungkin sebagian masih perlu tambahan untuk update ilmu. Jadi kami juga mungkin sampaikan mohon maaf kalau mungkin suatu saat ada kekurangan dalam kami dalam pelayanan itu teman-teman praktik, dan mohon maaf. Jadi selama ada pelanggaran pun baik dari kami ya kami tetap lakukan BAP untuk kami. Jadi kami
nanti sorenya kode kalau angkut jenazah juga kode. Alhamdulillah ada Pak Ledelan yang sudah mempelopori itu dan memandu di kemudian juga pemeriksaan khusus TKD untuk teman-teman relawan, tapi adalah alat kami itu rusak, kami nunggu jadinya kok belum jadi. Memang kami khusus kan rencananya dengan relawan malah belum bisa. Nanti kalau sudah jadi sudah dilaksanakan untuk teman-teman. Jadi khusus untuk menggiatkan kegiatan TKD yang pertama, yang kedua untuk memastikan bahwa teman-teman juga terjaga kesehatannya. Jadi kalau TKD kan basisnya adalah pemeriksaan yang utama ya, bedanya adalah gula, kolesterol gitu ya. Jadi memang nggak terasa tuh gula, penderita gula itu naik terus Pak. Jadi apalagi museum sekarang biasaan jumbo apa pakai pemanis, super manis, ya bisa dihitung aja nanti berapa tahun yang akan datang nanti kejadiannya juga akan meningkat. Tanjungan itu juga betul dari BPBD pengajarnya kami yang berisiakan sedikit, kemudian nanti kolaborasi dengan dengan semua desa. Jadi insya Allah kalau di insya Allah di grup juga sudah sangat hidup untuk kurang lebih dari kami cukup hidup mungkin Pak. Ternyata Ibu Sepuh yang dari Katilan ini luar biasa, jadi masih proaktif. Terima kasih, kami apresiasi apa yang tadi disampaikan terkait dengan beberapa hal. Tadi disampaikan terkait kolaborasi bagaimana terhadap mitigasi bencana. Ini satu titik poin penting. Dan satu informasi Pak Umar dan Bapak Ibu sekalian, nanti rencana kami di FKP di tingkat kecamatan nanti akan ngambil subtema adalah bencana, kecamatan tangguh bencana. Ya di situ nanti coba kami sampaikan beberapa unsur yang siapa yang terlibat dan apa saja yang harus dikerjakan. Saya kira nanti kami syarat masuknya di saat FKP itu sendiri. Sehingga ini terima kasih. Kemudian yang berikutnya tadi ada satu harapan yang disampaikan terkait dengan kepedulian sosial. Di kepedulian sosial ini tergerak, saya kira kita khususnya di era sekarang Bapak, mungkin juga menjadi keprihatinan kita dengan teknologi yang luar biasa ini, khususnya medsos. Ini generasi anak-anak muda ini kalau pemanfaatannya gimana gitu, ada yang sisi negatifnya itu terkadang malah egoisnya muncul. Kita satu ruangan saja terkadang bicara Pak tidak pakai mulut ya. Gitu, pakai HP ya. Ini sebuah keprihatinan kita bersama sebetulnya. Mungkin yang contoh konkret kemarin kita baru saja mengumpulkan Pak Kepala Desa yang akan diterjunkan untuk KKN dari UNES. Kemarin kita mencoba berevaluasi. Bapak Kepala Desa semua menyampaikan juga terkait dengan etika dari anak-anak sekarang ini. Semua menggunakan teknologi, sopan santunnya sudah mulai tidak ada. Mahasiswa minta tanda tangan Pak Kepala Desa, perintah pakai WA. Cukup dikon scanner di foto, ini kan lucu, mestinya datang menghadap. Itu semua keluarnya sama dan itu terjadi di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Bagaimana peduli kalau penggunaan medsos dan kita kebutuhan saja gitu. Rata-rata mahasiswa saat di Undip saya diundang ke sana, ya saya sampaikan terus terang. Mahasiswa yang ternyata tidak hanya di Klaten. Kemarin waktu dihadiri dari Solo Raya yang untuk Undip itu dari Karanganyar, dari Wonogiri, keluarnya sama. Ternyata ini menjadi satu masalah kita bersama, menumbuhkan satu kerjasama. Tapi kami tetap sepakat setuju apa yang disampaikan oleh Pak Umar. Ini harus kita pupuk. Semoga ke depan nanti ada satu kebijakan dari pemerintah bagaimana untuk penggunaan medsos. Kita tidak menyalahkan medsos ya, tapi artinya dampak yang selama ini nampak itu seperti itu dan kita rasakan bersama. Satu, anak-anak mahasiswa UNES mau terjun di 6 desa, kemudian nanti untuk penyerahan seremonialnya tanggal 3. Dan itu kemarin sudah kami sampaikan beberapa evaluasi kepada dosen pendampingnya, sehingga rata-rata dari 6 Bapak
ibu kepala desa itu ya itu tadi ya keluarnya ke Pak Karanggonya sungguh luar biasa. Terima kasih Pak Omar untuk menjadi catatan penting bagi kita semuanya saja. Sudah mulai saling menginfo. Posisi timur aman terkendali, posisi barat terpantau. Ini Posisi atas, Pak. sesuatu komunikasi yang hujan tidak lebih dari 10 menit langsung dengan inisiatifnya langsung mengabarkan. Ini contoh bentuk kepedulian yang ada selama ini yang terbangun. Persalinan. Jadi memang kalau untuk kami termasuk puskesmas yang di area Malang dengan kota itu memang tidak diperbolehkan untuk pindah. Jadi memang ya kendalanya di situ. Tapi memang kedepannya BPJS minta semua nanti layanan mengarah ke dalam lagi. Meskipun tidak full seperti itu ya, tapi memang ada backupan untuk 24 jam. Nanti secara dipikirkan oleh dinas. Google review kami 4/1. Kadang-kadang ada yang nulis, tapi kami tidak bisa menjawab karena akun kami itu diganti. iya, yang buat itu tahun berapa sudah nggak tahu, dan itu yang karyawan yang lama-lamanya nggak tahu, jadi mau menjawab tidak bisa. Jadi sedang kami tidak didata oleh dinas, sebenarnya sudah kita sampaikan ke Mbak Nusina untuk didata, kemudian akan diganti akun oleh Kominfo. Semoga nanti setelah itu kami bisa untuk komunikasi dua arah dengan pelanggan yang lewat Google review atau seperti ke kami Pak. Puskesmas semuanya kok nggak bisa, ini kenapa? Ternyata setelah dicek sama Kominfo pada diganti. Jadi nanti yang dulu kedepannya juga diganti lagi. ya. Di beberapa organisasi juga beberapa puskesmas perwakilan dari Polres Bodi, dari Bangladesh, Bapak Ibu Kepala Desa, perwakilan akademisi, dari tokoh masyarakat, dan mungkin mohon maaf kalau tidak bisa saya bertanya bersatu. Ini ya sedikit menyampaikan pengalaman kami pada saat mendampingi Menpan terkait JRI Pak Hapus. Jadi dulu nanti itu dibangga terkait simpus apa namanya simpus sistem yang buat alat ya alat pendaftaran pasien itu kemudian memang dihimbau untuk dipastikan bahwa aplikasi tersebut bisa memantau sampai akhir yang memastikan bahwa semua pasien ini tertangani sampai selesai. Jadi jangan sampai umpamanya ini dari klaster 2 dirujuk ke lintas klaster harus masuk ke fisioterapi atau ke lab gitu ya. Tapi kadang-kadang wah aku kok dirujuk Rono, saya takut akhirnya nggak sampai ke kelas tersebut malah pulang balik. Nah ini karena ada kejadian tersebut tapi tidak di Klaten. Nah ini kan itu tidak boleh terjadi kalau seperti itu. Jadi nanti untuk kepala puskesmas beserta jajaran memastikan bahwa semua pasien yang masuk ke puskesmas itu bisa tertangani sampai dengan selesai, memang sesuai dengan aluran rujukan yang dipastikan. Apalagi kan itu rujukan di internal mungkin antar klaster gitu. Jadi nanti dipastikan itu semuanya berjalan. Karena ternyata itu di ZRP ditanyakan sampai dari kemarin. Kemudian ini juga masih banyak ditemukan masih adanya kurangnya komunikasi efektif antara petugas pelayanan dengan pengguna layanan, sehingga pengguna layanan tersebut merasa tidak menerima informasi yang seutuhnya. Jadi mungkin kan ini karakter orang masing-masing ya Pak. Jadi kadang-kadang ada yang mungkin kalau saya yang ngomong nggak diminta, nggak ditanya aja sih. Mungkin diceritain, tapi bisa jadi Mbak Wiranti yang ngomong karena beliau ya orang ditakoni yang mana. Itu ternyata itu kadang-kadang menjadi kendala. Jadi kemarin sempat terjadi, kita kan ada wawancara langsung itu kepada pengguna, kita tidak dikasih tahu. Nah seperti itu. Jadi pokoknya kayak contoh kalau kita cerita panas ada orang panas itu bisa diberikan antibiotik setelah 3 hari umpamanya seperti itu. Nah kan kalau nggak dikasih tahu bahwa akan diberikan antibiotik di 3 hari setelah 3 hari, nah kok aku nak mari-mari akhirnya sampai dia harus pindah ke vaskes yang lainnya. Itu hanya sebetulnya karena kurangnya komunikasi efektif antara petugas pelayanan dengan pengguna layanan. Jadi ini hal-hal yang terkecil senyatanya banyak terjadi di banyak vaskes kesehatan seperti itu Pak Kapus. Di satu lagi mungkin karena ini Pak Bupati sudah menyarankan karena ada yang terkait matur masbuk, tolong nanti untuk ditambahkan supaya masyarakat bisa mengakses aduan tersebut sehingga nanti
dari itu bisa terpantau sampai ke kabupaten. Ini Madimbo semua kepala OPD, semua OPD sampai UPD karena sudah ditunjuk adminnya Pak, nanti biar itu juga diberikan ke masyarakat.